Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatan wa salaman daiman tamman katsira alaihi wa alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Tajannubul mizah wad-dhahki wa idha'atil waqti ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang adab-adab puasa dan Ramadan. Di antara adab-adab berpuasa dan memuliakan bulan suci Ramadan adalah tajannubul mizah wad-dhahki wa idha'atil waqti. Tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat meskipun dibolehkan. Ya, sekali lagi, karena ini adalah bulan Ramadan, tidak sama waktunya dengan waktu-waktu yang lain. Detik-detiknya itu tidak sama dengan detik-detik bulan yang lain. Jadi bahkan terhadap hal-hal yang aslinya boleh, nah, itu hendaklah kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, apatah lagi untuk hal-hal yang hukumnya makruh. Diriwayatkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri ini pernah melewati sekelompok orang yang bercanda sampai tertawa terbahak-bahak pada bulan Ramadan. Intinya bercanda ini kan sesuatu yang diperbolehkan. Pokoknya maka beliau berkata kepada orang-orang tersebut, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ja'ala, menjadikan syahrul Ramadhan, bulan Ramadan itu mudmaran. Mudmaran itu garis finish lah, begitu. Garis finish. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu sebagai finish li khalqihi, bagi makhluknya. Yatasabaquna fihi, ya. Yang disitulah hendaklah di situ seorang hamba itu betul-betul mengerahkan semua kemampuannya li ta'atihi, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah menjelang garis finish itu. Nah, disitulah biasanya kalau kita lihat perlombaan-perlombaan, pacuan-pacuan kuda dan sebagainya, atau pelari-pelari maraton, ini biasanya di lap-lap terakhir inilah semuanya mengerahkan semua kemampuannya. Ya, untuk apa? Li ta'atihi, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wasabaqa qaumun, nah, maka ada sekelompok orang yang mendahului, ya, ada sekelompok orang yang mendahului, fafazu, lalu mereka mendapatkan kemenangan. Ya, wa takhallafa aqwamun, tapi ada juga orang yang terlambat.
Ya, akhirnya fakhabu, mereka rugi, mereka kalah. Fal ajabu, namun yang paling mengherankan adalah lidzahikil laib, ya, orang-orang yang seperti kalian ini, ya, masih sempat, ya, bercanda, bermain-main, tertawa, terbahak-bahak fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun, ya, pada hari orang-orang yang menang itu sudah sampai di garis finish. Wa khaba fihil mubtilun, dan orang-orang yang kalah pun gagal finish. Masih ada sempatnya tertawa-tertawa. Wallahi, demi Allah, kata beliau, lau kushifal ghita, ya, andaikan hijab, hijab dibuka, hijab dengan alam gaib ini dibuka sehingga kita bisa melihat as-samaiyat, ya, kita bisa melihat akhirat. Lashtaghalal muhsin bi ihsanih wal musii'u bi isaati, ay kana sururul makbul yushghiluhu minal la'bi. Kamu akan menyaksikan betapa, ya, kebahagiaan atau kesenangan yang didapatkan oleh orang-orang yang menang ini, sampai-sampai mereka tidak sempat bermain-main lagi, saking senangnya. Sebaliknya juga, wahasratul mardud tasuddu alaihi babud dhahki. Kalian juga akan melihat bagaimana orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tidak sampai di garis finish ini, saking menyesalnya ini sampai tidak bisa tertawa. Nah, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apatah lagi makruh. Kalau yang haram ini, ya, tentu kita sudah heran, kok bulan Ramadan masih ada orang yang mengaku muslim melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Selanjutnya, minal adab alla yujahirul muslim al-murakhasu lahu bil iftar. Kadang-kadang ada orang yang uzur, diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena uzur. Di antara adab-adab orang yang demikian adalah tidak terang-terangan ketika berbuka. Jadi alla yujahira al-muslimul murakhasu lahu bil iftar fi iftarih. Walaupun kita ada uzur, dibolehkan tidak berpuasa, tapi jangan sampai kemudian kita terang-terangan ketika berbuka. Jangan mentang-mentang boleh tidak berpuasa lalu kemudian menampakkan makan di pinggir jalan dan seterusnya. Untuk apa itu? Ihtiraman li syu'uris shaimin. Ini untuk menghormati, untuk menjaga perasaan orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya, al-ijtihadu fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Wabil khusus, ya. Jadi secara khusus disebutkan bahwa hendaklah bersungguh-sungguh, secara maksimal, fokus beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi hari yang ke-21 sampai Ramadan habis. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul awakhir, jika telah masuk 10 terakhir Ramadan, ahyal lail, maka beliau menghidupkan waktu malam itu bil ibadah. Memang beliau sudah tidak berkumpul lagi dengan istrinya, sudah
fokus untuk menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah. Disebutkan dalam wa aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Dan beliau juga membangunkan istri-istrinya, ya, membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam riwayat Muslim juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 terakhir ma la yajtahidu fi ghairih, yang tidak beliau lakukan pada hari-hari yang lain. Diisi dengan apa? Ya, minas sholah, ya, memperbanyak sholat sunnah, tilawah, membaca, mentadaburi Al-Quran, wazikri, berzikir. Ya. Karena sesungguhnya di malam-malam 10 terakhir itulah yang diyakini oleh para ulama kita menurut dalil yang sahih. Disitulah di antara itulah ada momen Lailatul Qadar, yang mana ketika kita sholat di situ, kita berzikir di situ, kita beramal soleh di situ, maka nilainya itu lebih 1000 bulan dibandingkan sholat, zikir yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatul qadri, ya Rasulullah, andailah di suatu malam Ramadan itu saya mengetahui bahwa itu adalah Lailatul Qadar, ma aqulu fihi, maka apa yang aku minta kepada Allah, apa doaku? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, ya, maafkanlah, mencintai pemaafan, suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah saya. Di antara sekian banyak hal-hal yang kita inginkan, maka inilah yang kita prioritaskan, ya, meminta kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada zakatil fitri, ya, menunaikan zakat fitrah. Wahiyya wajibatun, ini adalah kewajiban, ala kulli fardim minal muslimin, bagi setiap individu kaum muslimin, saghiran wa kabiran, baik yang kecil maupun yang besar, zakaron wa untha, laki-laki dan perempuan. Wa tasihhu, dan sah dilakukan min awwali syahri Ramadhan, sejak hari pertama bulan Ramadan. Itu sudah sah kita membayar zakat fitrah sejak hari pertama bulan suci Ramadan. Apa hiya tujbiru, dan fungsinya itu adalah yang pertama, tujbiru ma waqa'a athna as-siyami min zallatin wa hafawatin. Yang pertama adalah menutupi, ya, kealfaan atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, yang terjadi ketika berpuasa. Kemudian wasababu liqabulis siyam, dan merupakan penyebab diterimanya amalan puasa. Maksudnya pahalanya itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu salah satu penyebabnya adalah ditunaikannya zakat fitrah. Wa raf'ihi ilal martabatir ridha, dan seseorang itu
diangkat sampai ke derajat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini fungsi yang sifatnya spiritual. Nah, jadi bisa menaikkan level ruhiyah seorang hamba sampai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada fungsi sosialnya zakat fitrah ini. Jadi wa yatazakkaru fihal fuqara wal muhtajin minal arham wal jiran wal muqarrabin. Nah, fungsi sosialnya itu adalah merupakan bentuk kepedulian kepada orang-orang fakir yang membutuhkan bantuan, para kerabat, tetangga-tetangga dan teman-teman dekat yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita bahwa lisaumi thalathu darajatin. Jadi puasa itu ada 3 level derajatnya. Awwaluha. Nah, ini yang paling rendah itu adalah kaful batni wal farji anil muktirati. Tidak makan, ya, tidak minum, dan tidak bersetubuh di siang hari Ramadan. Nah, ini sudah absah, sudah sah. Tapi ini level yang paling rendah. Ya, jadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual di bulan suci Ramadan. Nah, itu sudah level yang paling rendah daripada puasa. Wasaniha, yang kedua, di atasnya itu adalah kafus sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Anggota-anggota tubuh yang lain ini juga ikut berpuasa. Jadi pendengaran ikut berpuasa, pandangan mata ikut berpuasa, lisan ikut berpuasa, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh. Bagaimana puasanya anggota-anggota tubuh yang lain ini? Yaitu anil atham, tidak melakukan dosa. Pendengaran tidak melakukan dosa, penglihatan tidak memandang yang haram, lisan tidak mengucapkan yang haram. Nah, ini level yang kedua. Jadi bukan hanya perutnya, bukan hanya farjinya, tapi seluruh anggota-anggota tubuhnya yang lain ini juga berpuasa. Nah, ini yang kedua. Wasalisuha, adapun yang ketiga, nah, ini yang levelnya paling tinggi, yaitu saumul qalbi anil akhlaqid dani'ah. Yaitu hatinya itu juga ikut berpuasa, ya, dari menahan diri dari menginginkan hal-hal yang hina, menginginkan hal-hal yang rendah. Wa kaffuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Jadi betul-betul mempersembahkan, ya, puasanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu amali bani adam lahu. Jadi semua amal anak manusia itu untuknya illa sauma, kecuali puasa. Puasa yang seperti apa? Puasa yang seperti ini, yang ada di level yang ketiga ini. Fa innahu li, puasa yang seperti itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa yang seperti itu. Nah, ini disebut bahwa puasa yang seperti ini bulughu a'la darajatis saum. Nah, kenapa ini disebut sebagai puasa yang levelnya paling tinggi? Bitashabbuhi bil malaikatil kiram. Karena orang-orang yang berpuasa seperti ini sudah menyerupai malaikat, sudah menyerupai malaikat. Nah, jadi ini secara umum makhluk Allah ini kan ada yang mukallaf ini ada 3. Yang pertama ada malaikat. Malaikat ini tidak pernah tersalah.
Tidak pernah salah, itu betul terus, benar terus. Nah, kemudian ada syaitan. Ya, syaitan ini salah terus, tidak ada benarnya. Kemudian ada manusia. Manusia ini bercampur-campur. Kadang baik, kadang buruk, kadang benar, kadang salah. Tapi ada momen-momen, ya, yaitu pada bulan Ramadan ini, ya, meskipun manusia itu tidak bisa menjadi malaikat, tapi sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan itu menyerupai malaikat. Malaikat itu bagaimana? Alladzina la ya'kuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, tidak minum, wala yashtagiluna illa bi'ibadati rabbihim, tidak ada kesibukan mereka ini kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtithali awamirih, dan mengerjakan, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah kajian terakhir kita tentang adab-adab berpuasa. Selanjutnya nanti ada adab menunaikan zakat dan sedekah. Lalu terakhir nanti adab haji umroh dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kajian kita subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.